Ringkasan pelajaran hayat Kitab Kisah Para Rasul berita ke-22. Perkembangbiakan di Yerusalem, Yudea dan Samaria melalui ministri sekelompok sekerja Petrus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ada banyak teladan bagi kita, khususnya dalam hal pemberitaan Injil. Dalam berita ini kita akan mulai membahas teladan-teladan dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 mengatakan, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini adalah kedaulatan Allah bahwa kaum beriman dari Yerusalem yang karena penganiayaan tersebar ke berbagai tempat melakukan perluasan Injil untuk menggenapkan perkataan Tuhan dalam pasal 1 ayat 8. Di Yerusalem, Injil yang diberitakan terutama dilaksanakan oleh para rasul. Jika hal itu adalah satu-satunya teladan, maka pemberitaan Injil itu akan terbatas. Karena itu, dalam pasal 8 ayat 4 kita memiliki teladan lain, yaitu pemberitaan Injil melalui penyebaran migrasi dari orang-orang kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 tidak terdapat kata-kata bermigrasi atau migrasi. Meskipun demikian, migrasi ini ditunjukkan oleh perkataan tersebar. Penyebaran orang-orang kudus sebenarnya adalah satu migrasi. Semua gereja harus mengikuti teladan dalam pasal 8 ayat 4 mengenai migrasi. Orang-orang kudus tidak boleh tinggal di satu tempat terlalu lama. Sebaliknya, kita semua harus bermigrasi, mengikuti jejak nenek moyang kita Abraham. Dengan memakai ilustrasi sebuah selang air, kita dapat mengatakan bahwa setiap gereja harus menjadi seperti selang air yang terbuka ujung-ujungnya. Bila selang air itu terbuka sedemikian, maka air dapat mengalir masuk dan mengalir keluar. Tetapi jika air tidak dapat mengalir keluar dari selang itu, maka tidak akan ada air yang dapat mengalir ke dalam. Berapa banyak air yang mengalir ke dalam itu tergantung pada berapa banyak air yang mengalir keluar. Jika kita ingin gereja berkembang, harus ada aliran keluar. Hanya bila ada aliran keluar, maka gereja di tempat itu dapat terhindar dari menjadi laut mati. Yang hendak kita tekankan adalah bahwa gereja-gereja perlu mengikuti teladan dalam pasal 8 ayat 4. Ini berarti dalam prinsipnya kita harus rela bermigrasi. Tuhan memanggil Abraham dan Abraham bermigrasi. Dalam mengikuti Tuhan, Abraham itu tidak kekurangan. Demikian juga, bila kita bermigrasi demi Injil, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 5 mengatakan, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias atau Kristus kepada orang-orang di situ. Mengenai pemberitaan Injil Filipus, pasal 8 ayat 12 memberitahu kita bahwa ia memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Filipus memberitakan Kristus sebagai Injil. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12 juga menunjukkan bahwa Filipus memberitakan kerajaan Allah sebagai Injil. Kerajaan Allah adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat, sebagai benih hayat yang ditaburkan ke dalam kaum beriman, yaitu umat pilihan Allah, dan berkembang ke dalam suatu alam, yakni kerajaan Allah, yang di dalamnya Allah dapat memerintah dalam hayat ilahinya. Kita perlu mengalami Kristus bukan hanya sebagai Juru Selamat dan hayat kita saja, tapi juga sebagai kerajaan Allah. Jika kita menerima Kristus, kita menerima penyelamat, hayat, dan kerajaan. Sekarang kita harus menempuh kehidupan kerajaan. Kemudian kita akan tahu bagaimana memberitakan kerajaan Allah sebagai Injil. Teladan lain dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 adalah orang-orang kudus memberitakan firman Allah sebagai Injil. Kita perlu mempelajari firman dalam Perjanjian Baru. Kita perlu mempelajari firman dalam Perjanjian Baru dan dijenuhi olehnya. Jika demikian, ketika kita membuka mulut untuk berbicara,
firman itu akan keluar dengan spontan. Tidak perlu memakai begitu banyak kisah dan ilustrasi. Kita harus dengan sederhana memberikan firman itu kepada orang-orang. Kita yang ada dalam pemulihan Tuhan harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Berita-berita pelajaran hayat tidak mengandung banyak kisah, tapi berita-berita ini penuh dengan kekayaan firman Allah. Orang-orang kudus tidak menerima bantuan dari kisah-kisah. Mereka menerima bantuan dari firman yang solid, yang ilahi. Sewaktu kita pergi untuk penyebaran Injil, kita harus pergi dengan Injil Kristus dan kerajaan dalam firman itu. Hanya firman ilahi yang dapat mengandung dan menyampaikan Kristus dan kerajaan Allah. Pengajaran-pengajaran lain tidak dapat menyampaikan Kristus, tidak dapat menjadi bejana untuk menyampaikan Kristus kepada orang lain. Hanya firman kudus, firman ilahi yang berguna dalam menyampaikan Kristus sebagai kerajaan Allah kepada orang lain. Ketika kita menaburkan firman ke dalam orang lain, kita juga menaburkan Kristus ke dalam mereka. Menurut Injil, kita tidak dapat memisahkan Kristus dari firman itu. Kristus adalah benih dan benih ini adalah firman. Karena itu, kita perlu dipenuhi dengan firman dan menaburkannya ke dalam orang lain.